Di video sebelumnya, kita ngomongin tentang perubahan dan transformasi, dan apa itu bedanya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sih kita harus melakukan transformasi? Apa untungnya bagi kita melakukan transformasi? Dan apa ruginya kalau kita tidak melakukan transformasi? Baru-baru aja saya mendapatkan keluhan dari teman saya yang bilangnya, hidup gua gini-gini aja. Ya, dibilang, dia banyak maunya, tapi katanya semuanya nggak tercapai, dan dia merasa hidupnya itu adalah, flat-flat aja. Pertanyaan saya ke teman saya ini adalah, sudahkah Anda atau sudahkah, kamu melakukan statement hidup seperti apa yang kamu inginkan, dan melakukan, langkah-langkah strategis dan juga perubahan mindset, perilaku, dan juga emosi menuju apa yang kamu inginkan? Yang sudah saya tebak, jawabannya pasti belum atau tidak melakukannya. Nah, menjawab pertanyaan di awal tadi, apa sih ruginya kalau kita tidak melakukan transformasi dalam kehidupan ini? Nah, ruginya yang pertama adalah kita hidup begini-gini aja. Ya, begini-gini aja itu ya kita hidup ya mengalir, ya melakukan ini tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Perubahan itu perubahan dari sisi kebijaksanaan, uang atau harta gitu kan, sikap gitu ya, keilmuan, nggak ada perubahannya, dan merasa hidupnya flat atau datar gitu ya. Nah ini, kerugian kalau kita tidak melakukan transformasi. Nah, kerugian yang kedua, kalau kita tidak melakukan transformasi, kita akan sangat mudah, terpengaruh oleh sedikit saja bujukan orang atau rayuan orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Ya, berapa banyak orang yang, salah jalan, melakukan jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu, yang, membuang waktu untuk melakukan semuanya, karena hanya mereka dipengaruhi oleh orang lain, dan mereka hanya ya ikut-ikutan aja. Mereka akhirnya nggak jadi pemimpin di area yang mereka geluti, karena apa? Ya karena mereka hanya, ikut-ikutan aja, gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita perlu melakukan transformasi. Hidup harus seperti apa yang kita inginkan. Jangan hanya ngikut-ngikut dan akhirnya tidak maksimal di apa yang kita kerjakan saat ini. Kerugian yang ketiga kita tidak melakukan transformasi dalam hidup ini adalah kita kehilangan makna dalam hidup. Kenapa kehilangan makna? Karena kita tidak pernah melakukan sesuatu yang bernilai atau berharga, dan kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh itu melakukan sebuah aktivitas yang sesuai dengan keinginan kita. Sehingga ia tidak dapat menemukan apa makna hidup bagi dirinya. Oke, itu adalah 3 kalau kita tidak melakukan transformasi dalam hidup ini. Nah, sekarang apa untungnya nih kita melakukan transformasi? Yang pertama adalah hidup kita menjadi terarah. Terarah kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang kita inginkan, kita tahu, menuju kemana hidup kita, dan kita punya langkah-langkah serta strategi yang kita perlu lakukan untuk mendekatkan diri kepada apa yang kita, inginkan tadi ya. Nah, beberapa orang itu tujuannya ada yang, lebih ke spiritual, ada tujuannya yang lebih ke, kehidupan pribadi, ada yang ke kehidupan sosial, ada yang ke kehidupan, finansialnya, keluarga, segala macam, whatever. Yang paling penting adalah kita punya tujuan yang terarah. Sehingga nantinya langkah-langkah kita akan menjadi lebih mudah untuk melakukan yang namanya time management. Kita akan dengan mudah untuk melakukan yang mana yang penting dan mana yang nggak penting dalam hidup ini. Nah, sehingga kita menjadi punya prioritas. Keuntungan yang kedua, kalau kita melakukan transformasi adalah hidup menjadi lebih bermakna. Akan sangat mudah kita memaknai hidup kalau kita sudah punya arah yang jelas dan kita melakukan sesuatu atau tindakan-tindakan dalam kehidupan keseharian kita itu sudah punya tujuannya. Ya, jadi hidupnya ketika nanti di akhir hidup nanti yang ada adalah kepuasan hidup karena sudah memiliki makna dalam hidup. Dan keuntungan yang ketiga, kalau kita melakukan transformasi, kita menjadi tahu apa yang penting untuk kita lakukan dan apa yang tidak penting untuk kita lakukan. Dan juga
orang-orang yang di sekitar kita, itu kita bisa pilah-pilah, mana orang-orang yang penting untuk kita, jaga, ya jaga di lingkaran kita, dan mana-mana orang yang nggak penting yang perlu kita hindari. Orang yang toksik, orang yang, menggerogoti, hidup kita, misalnya gitu ya. Nah, itu udah langsung kalau kita, melakukan transformasi, ini kayaknya nggak penting untuk, kehidupan saya dan ini mengganggu kehidupan saya. Itu dengan segera, dengan cepat kita bisa menyingkirkan orang ini atau menjauh dari orang ini, tanpa ada beban atau rasa bersalah ketika menyingkirkan orang-orang yang, toksik dalam kehidupan Anda. Nah, itu adalah 3 keuntungan kalau kita melakukan transformasi. Nah, pertanyaan saya ke Anda adalah, sudah siap belum untuk melakukan transformasi dan hidup seperti yang Anda inginkan? Kalau udah siap, kita diskusi ya di kolom komentar ya di bawah ya.